Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mempresentasikan rencana perdamaian untuk Ukraina kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Demikian laporan media Italia La Repubblica. Rencana tersebut yang akan membuat Ukraina dan Rusia mendeklarasikan gencatan senjata dan menyelesaikan sengketa wilayah mereka di bawah pengawasan pemantauan internasional, menghadapi beberapa batu sandungan termasuk desakan Kiev untuk melanjutkan perang. Di Maio mempresentasikan rencananya kepada Guterres di New York pada hari Rabu, sementara isinya juga telah ditunjukkan kepada para pemimpin G7 dan kelompok Queen Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Surat kabar Italia melaporkan menurut laporan itu ada 4 tahap rencana akan diselesaikan secara berurutan, dengan setiap langkah menguji kepercayaan pihak-pihak yang terlibat sebelum berikutnya dapat dicapai. Pertama akan ada gencatan senjata dan demilitarisasi garis di depan Ukraina Timur. Kedua, negosiasi multilateral akan terjadi mengenai status internasional Ukraina di masa depan. Apakah negara itu akan bergabung dengan Uni Eropa atau tidak dan apa bentuk netralitasnya? Ketiga, Ukraina dan Rusia akan merundingkan kesepakatan tentang status Crimea dan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Kiev bersikeras bahwa semua wilayah ini adalah Ukraina, sementara Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 dan Rusia mengaku kemerdekaan dua Republik Donbas. Tahap keempat akhirnya rencana tersebut menyerukan perjanjian multilateral tentang perdamaian dan keamanan di Eropa, dengan fokus pada perlucutan senjata dan kontrol senjata, serta penarikan pasukan Rusia dari wilayah yang saat ini diklaim oleh Ukraina. Mengawasi upaya ini akan menjadi tugas kelompok fasilitas internasional, termasuk negara-negara Uni Eropa dan PBB. La Repubblica tidak menyebutkan semua negara yang akan terlibat, tetapi berspekulasi bahwa daftar negara diantaranya dapat mencakup Prancis, Jerman, Italia, Turki, Amerika Serikat, Cina, Kanada, Inggris, Polandia, dan Israel. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa Moskow tidak mengetahui rencana tersebut sampai mempelajari keberadaannya di media. Namun Peskov menambahkan bahwa partisipasi siapa saja yang dapat membantu mencapai kesepakatan disambut baik, bahwa tidak ada yang menolak segala bentuk upaya tulus. Namun baik Ukraina dan beberapa negara yang Di Maio berbagi rencananya telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak terbuka untuk kesepakatan semacam itu. Negosiasi antara Kiev dan Moskow telah gagal dan beberapa kelompok garis keras dalam pemerintah Volodymyr Zelensky telah menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima jika Rusia mundur. Zelensky sendiri telah menyatakan bahwa dia terbuka untuk kesepakatan, tetapi tidak akan menerima pengakuan Crimea sebagai wilayah Rusia. Dan sementara para pemimpin Italia, Prancis, dan Jerman semuanya telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak dimulainya operasi militer Rusia pada bulan Februari dan telah menyerukan perdamaian yang dinegosiasikan. Itulah berita Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.